سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Malam hari ini kita kembali bisa berkumpul setelah beberapa pertemuan tidak hadir. Kemarin ada pengecoran, sebelumnya juga dadakan jadi bisa. Hanya makalah yang saya bawa ini makalah yang sudah saya siapkan waktu itu karena memang mendadak kurang sehat jadi tidak bisa hadir. Hari ini alhamdulillah makalah yang bulan September nih ya, sekarang masih bisa dibahas insyaallah pada malam hari ini. Seperti biasa di ahad ketiga kajian kita adalah syarhu ahaditsir Rasul, pembahasan tentang penjelasan hadis-hadis Rasul. Satu pertemuan, satu hadis yang kita bahas. Biasanya berupa makalah ya sampai 10 halaman, sampai ditutupnya tinggal makalah lagi di sekolah. Ini juga di press yang penting-pentingnya sedikit pasti 10 halaman. Ya, kita manfaatkan waktu kita. Hadis ini termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam 2 bab. Dalam babul mujahadah, ya bagaimana mencurahkan kesungguhan. Dan yang kedua babul jam'i bainal khaufi war roja'i, bab menyatukan, menggabungkan antara khauf takut, war roja dan harapan. Inilah bab yang dibuat oleh An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam 2 bab yang berbeda. Kita ambil salah satunya. An Abdillah radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah maksudnya bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandal. Wan naru, dan neraka pun seperti itu juga. Jadi ternyata surga dan neraka itu sudah teramat dekat. Kita tidak mau masuk neraka, tetapi dikatakan hati-hati, neraka yang kau takuti itu sebetulnya sudah lebih dekat daripada tali sandal kamu. Disitulah muncul al-khauf, rasa takut yang begitu kuat. Sok ibu takut dari sesuatu, tapi yang ditakuti sudah sangat dekat. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Wah, takutnya sangat sekali. Terus yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan juga sudah sangat dekat. Maka roja, harapan, keinginan, harapan untuk meraihnya sudah sangat besar sekali. Jadi ternyata antara surga dan neraka itu dua-duanya sudah sangat dekat. Kalau kita mau pergi ke sebuah tempat, berkunjung, apa itu, ke masjid, madrasah, ke pasar, tempat kerja, pasti kita memakai sandal dan melangkah. Ya, tergantung jaraknya mungkin bisa cukup jauh, bervariasi. Tapi untuk menuju surga dan neraka mah teu kudu ngalengkah. Sebab sudah ada dan sudah nempel seolah-olah dengan diri kita lebih dekat daripada tali sandal. Artinya tidak usah melangkah. Ya, untuk di surga mah gara rampil sama oge pi neraka. Ya, nanti kita lihat bagaimana penjelasan dari para ulama dalam syarah hadis tentang hadis yang termaksud ini. Di dalam kitab Nusatul Muttaqin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, di situ ada penjelasan tentang apa arti syirok kina'li, yang diterjemah dengan syirok itu tali, syirok kina'lihi tali sandal. Asyiraku bikasri shin. Jadi kalau ada tasdid di bawahnya ada harokat, itu berarti kasroh dibacanya. Jadi ini kan asyiraku bikasri shin dengan
kasroh huruf shinnya. Jadi bacanya jangan salah, jangan syarok atau syurok, tapi syirok. Ahadu suyur na'li adalah salah satu dari tali-tali sandal. Allati takunu fi wajihi, yang berada di atas permukaannya. Jadi kalau ada sandal di atasnya ada tali, nah itu namanya syirok. Tali itu biasanya berfungsi untuk menguatkan nempelnya sandal itu di kaki. Makanya disebutkan wa yakhtalul masyu bi faqdihi. Berjalan pun akan tidak teratur, itu akan rusak, akan tidak bisa kalau si tali itu hilang atau tali itu rusak. Bapak pakai tali sandal, tapi talinya pegat kemana? Bisa berjalan sulit. Makanya ikhtala yakhtalu, rusak, tidak bisa terjadi perjalanan kalau tali itu rusak. Nah, yang disebut syirok itu tali yang nempel ya di atas kaki kita ketika kita pakai sandal. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi bagaimana yang disebut dengan surga dan neraka. Apa maksudnya? Di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mencantumkan penjelasan dari Ibnu Jauzi terkait dengan hadis yang barusan kita baca. Qala Ibnu Jauzi mengatakan, makna hadis anna tahsilal jannati sahlun. Kata beliau menerangkan hadis itu, Ibnu Jauzi berkata, sesungguhnya memperoleh surga itu sahlun, mudah. Pak, yang lebat surga gampil, tapi kade lebat neraka oke? Tah gitu. Jadi seringkali orang tidak sadar apa yang dilakukannya itu di neraka. Malah ada juga orang yang tidak sadar ternyata apa yang dia lakukan itu malah mengangkat derajat di surga. Ada sesuatu yang orang anggap sepele, dan ini sesuatu yang bukan urusan besar. Tapi kata Nabi, justru dengan hal yang sepele itu akan mengangkat derajatnya di surga. Ada lagi dengan sesuatu yang sepele juga, dia tidak anggap besar karena ini sesuatu yang kecil dianggapnya. Tapi dengan sesuatu yang kecil ini akan melemparkannya ke jurang jahat. Nanti ada hadis yang seperti itu. Bagaimana cara masuk surga? Katanya tahsilal jannah, memperoleh surga itu sahlun, mudah. Bitashihil qasdi wa fi'li ta'ah. Dengan memperbaiki niat, luruskan niat, dan juga melakukan ketaatan wa fi'li ta'ah. Bagaimana kita luruskan niat kita, lakukan ketaatan, jadi di surga itu. Kalau neraka, kadzalik, neraka juga seperti itu. Seperti apanya? Seperti surga, sahlun, mudah. Pinarakaeun mudah, pinarakaeun pisurgaeun oge mudah. Kita mampu melakukan, kita bisa melakukan. Bimuwafaqatil hawa wa fi'il maksiyah. Bagaimana caranya supaya orang misalkan masuk neraka? Gimana? Yaitu dengan mengikuti keinginan nafsunya, jangan gerasa tuturkeun hawa nafsu. Tuluy lakukeun kamaksiatan gerasa. Makanya maksiat mah Pak, daya tarikna doronganana kuat. Malah awak dibawa maksiat mah didorong ku setan, jadi enjoy, menyenangkan, rasa tulu, ya, nu disebut mahal justru terasa murah. Jadi sesuatu yang dekat ini, yang membedakan kita ini adalah adanya godaan dari setan itu. Surga itu mudah dekat, tapi nah karasana meni berat jeung sulit sekali. Tasakul aya rasa berat padahal mampu. Namina al-kasalu daun, baru di madrasah dengan aya al-kasalu daun, kedul eta penyakit. Ya, surga teh gampil. Nah, itu teh asup ada hoream. Mantak saur Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Kabeh umat kami bakal asup surga. Illa kecuali lain anu teu mampu. Man aba, kecuali nu alimeun. Aya kemampuan, aya da gampil. Ya, waragan badan diberikan, akal diberikan, wahyu diturunkan. Kirang naon deui wahadaina hunajdain, kami tunjukkan dua jalan. Maka fa'alhamaha fujuraha itu diberikan Allah pengetahuan dan juga diberikan kemampuan. Sok ieu lidah bade diangge naon. Saya baca dalam syarah ini, di antara beberapa syarah hadis membawa ilustrasi kepada menjaga lidah, babu hifdzil lisan. Lidah ini sangat mudah tergelincir. Apa itu bade kana pinarakaeun atapi surgaeun?
nya aya istilah lidah tak bertulang. Ibu badan nyarios naon? Badan nyarios kasar biasa, lemes biasa. Pana ya jalmi nyarita ka hiji jalma ngasa babaraha kecap dianggapna sepele keur manehna, tapi kedu ngadangu teu bisa sare. Nu ngomongna mati brawe. Ada yang seperti itu, Pak. Ya, makanya jaga, karena lidah ini ada ungkapan apa, sogiru jirmihi tapi azimu jurmihi. Beda antara jirmi dan jurmi. Ada jirmi mah bentuk, ada jurmi mah dosa. Jadi lidah teh kecil bentukna angan leutik lidah mah, tapi eta dosana badag ku lidah. Dan satu-satunya anggota badan yang tidak mengenal lelah hanya lidah. Jadi nah kitab-kitab, saya baca dalam kitab akhlak begitu, kalau kamu gunakan tangan begitu banyak pekerjaan, akan merasa pegal, capek, malah aya tangan lantaran dipakai banyak ting, bisa ngangkat. Kaki juga sama digunakan, mata juga sama. Kau mungkinnya di pengajian mata anda lelah, di pengajian masih gak lelah, padahal tidak lelah sebetulnya. Nggak dibawakan dalam pengajian aja lelah. Ayah obatnya, mata anda lelah, kocok gitu, pakai, ayah iklan. Ayat tuh, lidah anda lelah, pakai ini, gak ayat. Nu ngaji di isu-isu nabi kasore, lidahnya capek ngalale, benar saat capek mau ayat. Ya, jadi satu-satunya anggota badan yang tidak kena lelah teh lidah. Nah, dan dia kadang tidak terasa. Ya, nanti ada keterangan hadisnya. Jadi menurut Ibnu Jauzi yang disebut dekat teh sahlun, mudah. Ya, jadi jangan salahkan Allah kalau satu saat ada orang yang masuk neraka. Nah, apa masuk neraka? Kedah teu mampu ka surga. Kata siapa? Mudah, dekat masuk. Nah, tu arah supaya cek hadis Nabi mah lain teu mampuheun, alimun. Makanya Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari mengatakan, tarkul amal teh aya dua. Aya li adamil iradah, lamun ninggalkeun amal lantaran eueuh kahayang namana al-kasalu. Tapi lamun tarkul amal li adamil qudrah, karena tidak ada kemampuan, eta mah namana al-ajzu, lemahnya. Al-kasalu sareng al-ajzu beda. Aya nu hiji mah lain teu mampu, hoream, teu aya kahayang. Da eta namana al-kasalu. Yang panyanakeun cai, da gampang cai mah tuh. Jeung hampa, tapi da hoream, males. Lain teu mampu, alim. Aya masuk surga lantaran teu mampu? Moal aya. Aya amal Allah anu teu mampu tuluy urang disiksa. Teu mampu mah bebas, Pak. Bapak teu saum, tong bayar fidyah. Nya sangusan bayar fidyah ge da baheula keur damel bisa aya mah da boro-boro fidyah keur batur abi ge hese. Bapak siap teu narima fidyah? Tah, narima mah abi siap. Sok atuh narima. Zaman sahabat Nabi dengan anu siang hari terlalu dekat dengan istrinya. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak boleh pada waktu siang hari Ramadan. Kanjeng Nabi saum berturut-turut bisa bayar atuh fidyah atau kafarohna, bayar kafaroh. Teu bisa atuh da manehna teu beureun teu boga harta. Ya atuh jadi beres sakaranjang ge imam manggiekeun supaya bisa bayar kafaroh. Bikeun anu paling miskin. Manehna eueuh dina paling miskin teh. Balik sana makan ku anjeun di rumah. Geus kalangar, geus makan. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lamun teu mampu mah bebas. Jadi kalau orang tidak masuk surga, Nabi kaya hadisna, bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Jadi aya kemampuan, aya. Nah atuh alim. Nah, naon nu membuat alim teh kan eta? Ieu aya masalahna syaitan itulah yang seringkali hujibatil jannah bil makari. Pintu-pintu di surga sakitu deket, gampil, mudah. Tapi makari karasana teh horea muga. Salat 5 waktu pas hari semalam kan cuma 5 waktu. Paling banyak paling 4 rakaat. Tapi masih aya nu bisa ninggalkeun salat 5 waktu umat Islam. Iya Madinah TV artis, ya artis ditanya, "Gimana salatnya?" Aduh, kalau salat saya terus terang aja masih bolong-bolong. Tante artis, Pak. Ngaku masih bolong-bolong. Pada sehari 5 kali paling banyak 4 rakaat. Eta sakitu ge beratna. Dina umur 24 jam sehari semalam. Tapi ari geus memang hate murangkeun mah. Setan sudah hujibatil jannah bisyahwat bil makari. Tetep ore. Tapi lamun hujibatin nar tah bisyahwat. Mun pantop pinarakeun mah
dengan keinginan yang kuat, walaupun mahal Pak, 80 juta ditebak we. Itu beren mobil naonnya dalam 20 juta tebak. Ya, ada kalau urusan maksiat setan seperti itu. Tengah malam larut malam tidak ngantuk hari kena kemaksiatan. Tapi pengajian banyak, bayaki kadang-kadang aduh, saya senang ganti atuh tong pada Isya, pada Maghrib, anggar, pada Asar, anggar, nepi ka pada subuh. Anggar we nunutan mah yang wae di ditu aya di dieu mana. Sarua. Kalau di dalam kitab Asy-Syarhul Muyassar, tadi mah Asy-Syarhul Muyassar mah aya 5 jilid ieu teh Muhammad Ali As-Subuni anu nyusuna. Jadi Syarah Al-Bukhari karya dari Muhammad Ali As-Subuni. Asy-Syarhul Muyassar. Itu sok ayat bagus, itu suka ada istinbat yang beliau sampaikan. Bahwa yang disebut dengan hadis itu maksudnya alla yuqira ahadun amalal khair wa in qalla. Jadi jangan menganggap kecil ada yang maleutik lah, ulah ari hade malakukeun. Pak aya di dina sajadah aya 30 hayam leutik. Cenah. Keluarga. Simpen kana wadah sampah. Alitnya sekurang begitu, tapi pahala nggak teh Pak. Aya rucuk di jalan rungkang, sisikeun, dik ditajor dialungkeun. Ya, pan dianggap ku urang mah sepele eta teh. Amal ringan begitu teh. Tapi pahalana di sisi Allah besar. Allah ridho kepada amal orang itu, Allah menerima amal orang itu dan Allah mengampuni amal orang itu. Maka di masjid aya naon we berupa kotoran-kotoran nu siga naon, kadang-kadang kan aya nu siga kuku ningannya. Pak, di masjid teh bari-bari gitu. Aduh, ieu ngabala. Kada geuleuh nyokotakeun bae cokotan we saeutik mah asup kumah wadah kumah ieu na pananganana. Ieu teh amal teh alit. Tapi ku amal nu ieu bisa jadi urang lebet ka surga. Maka tong aya dianggap alit sesuatu anu memang sae lakukeun. Oge lamun awat ulah dianggap alit. Kata Al-Qurtubi, lihat gunung yang tinggi menjulang. Itu adalah gunungan, tumpukan kerikil dan pasir yang kecil. Digunungkan dan juga jadi modal. Ya, Nabi sampai satu saat perang dari sebuah peperangan menyuruh para sahabatnya untuk turun dan segera kumpulkan apapun yang kalian dapat. Apa itu kerikil, apa itu hatop, kayu bakar, apa saja kumpulkan di sini. Dan para sahabat tidak bertanya, mereka langsung mengumpulkan apa yang mereka dapat. Dalam hadisnya, dengan waktu yang cukup sebentar, janganlah hukaman, terjadilah tumpukan yang begitu besar. Nabi mengatakan, fakadzalika tujma'u dzunub ala rajulin minkum yaumal qiyamah. Seperti inilah nanti akan dikumpulkan dosa-dosa salah seorang di antara kalian. Kumpulkan. Maka jangan dianggap sebuah dosa itu kecil. Ya mah da leutik tenan naon kegeda. Jangan ya. Kenapa? Nah, kalau dikumpulkan akan besar. Gunung juga kumpulan dari kerikil pasir yang kecil. Wa alla yastahina bil ma'siyati wa in sagurat, dan tidak memandang remeh, memandang rendah kemaksiatan walaupun kecil. Ya, jangan. Kenapa? Ya, karena tidak ada besar kecil, kalau sudah dilakukan apalagi sering akan numpuk dan kita tidak tahu berapa sekarang kejahatan atau dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini di bawahnya, di dalam beberapa syarah hadis, di antara pensarih mencantumkan hadis ini. Dan hadis ini kita lihat di dalam catatan kaki, Al-Bukhari menempatkannya dalam bab babu hifdzil lisan, bab menjaga lidah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Coba lihat di sini. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqilaha bala yarfa'ullahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat, hanya satu kata yang diucapkan, yang diridhoi oleh Allah. Suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya. Jadi kalimat anu diucapkan teh udah kecil dan orang yang mengucapkan ge teu nganggap besar, ieu mah geus biasa gitu. Biasa ngomong kieu mah, tapi ini kalimat yang diridhoi oleh Allah. Maka dengan kalimat yang dia anggap kecil ini, Allah justru akan mengangkat derajat ya hamba tersebut. Kan urang mah nya teu pira apa mun aya di jalan, Pak angkat sindang heula atuh. Eta teh asa ka aku teh walaupun nya paribasan atuh cai Pak beri di bade ngaleuleuh. Pan urang Sunda mah loba geuningan babasa geuning. Nya. Kadang tua
gampang. Cek budak teh, mama sama beli berapa bajang. Cicing mode itu, gitu. Tapi nu ditawaran teh atos, pada mana geus sarua lapar sebetulnya. Tapi dengan demikian si nu ditanya teh asa kaku atau satur nuhun pamangga ngiring raos. Tapi kali nu poe geuning cek almarhum Kang Ibi. Raden, nu poe kata. Tanya we da, keung murid nongkong. Raden, oh kadieu cek. Punten Pak Bima Sinas Udin, baiklah da sagalin aksen. Tinggal ngobrol teh. Nah tuh ditanya, tanya bisi urang teh wawu atawa tambahkeun nya. Jeung aya jawabanna teh, ka manten Pak, ka payun. Ayeuna di manten, di Pangker. Tenan naon. Walaupun cek urang dari mana-mana ge ulah kitu. Budak panango ieu, nganggo sakola we. Si ibu teh narot, "Neng, angkat sakola." Tak urang ulah, "Ari ibu teh terang." Ieu mah di mana meh sakola. Nah, make nanya tuh, ulah kitu. Mohon Bu, bade sakola heutik doakeun. Cing jadi urang kaya soleh nya. Cing pinter pan kitu. Ya. Eta bahasa-bahasa seperti ini teh kadang-kadang bahasa nu biasa, Pak. Tapi dengan bahasa seperti ini orang merasa terakui, terhormatnya, kamuliakeun, kahargaan, mata cek sunna mah cik da bahasa mah teu meuli. Bahasa mah teu meuli. Mal aya bahasa hade ku bahasa goreng cik atuh. Da aya bahasa kitu. Ya dengan satu kalimat ya dia ucapkan, dia sendiri tidak menganggap itu adalah kalimat yang besar, tapi dengan kalimat ini Allah ridha. Karena apa yang dia katakan menenteramkan orang lain, menyenangkan orang lain. Akhirnya dengan satu kalimat yang tidak dia anggap besar itu justru akan mengangkat derajat nanti pada hari kiamat. Mantap di surga teh gampil Pak, gerasa ibu bade naon. Mun pinarakeun gampil uleuh tidieu carekanna bapana gerasa tereh teh. Nu kadua, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Nah, ieu nu kadua mah sabalikna, seorang hamba akan berbicara dengan kalimat anu eta kalimatnya min sakhatillah, membuat Allah murka, Pak. Ya, membuat Allah di sini tidak menyenangkan, dibenci oleh Allah. Maka la yulqilah habala, dan si orang nu ngomong waktu ngomong kalimat itu yang membuat benci Allah, dia tidak anggap itu suatu kalimat yang besar gitu, biasa-biasa. Makanya Pak, akhlak itu perlu dibiasakan. Ya, sesuatu orang kalau ada ya orang-orang yang sudah biasa si bapak ya merengkuh, dah saya bahasa nanti yang sahagengangkan, kumaha Pak. Kayaknya kita kenal ya orang-orang yang someah istilahnya teh. Tidak bahasa mah teu meuli atuh. Ibu nah nyairun saya kasar wae. Anu saya na usah dosa mungkin. Tidak akan mungkin. Ya, tinggal milih dah mau ngomong apa gitu. Mun ayeuna mah nga-WA atau WhatsApp bade nulis naon, hati-hati dengan tulisan yang kita ucapkan. Hati-hati dengan omongan yang kita ucapkan. Karena kita kan makhluk sosial ya, Bu. Tidak bisa hidup sendiri, pasti aya interaksi komunikasi dengan yang lain. Cuma Nabi menganjurkan khairukum linisaikum khuluqan. Patokanana, barometerna, sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istri atau keluarga. Jadi berangkatlah dari rumah dengan istri, dengan anak. Lamun tos baik bicaranya, di luar akan lebih baik. Jalmi anu someah di luar dareh di rumah belum tentu, Pak. Ya, di luar masuk jaim, di rumah mah ada aslina. Tapi lamun di rumah tos dijaga, perkataannya bagus dengan isi dengan anaknya, di luar akan jadi lebih bagus. Karena manusia mah kudu boga batur, hirup nanti bisa nyorangan teh, siri ge kudu aya batur siri. Ulah siri batur. Bapak keur ngaji cari cing batur ceuleuh sorangan. Hati-hati. Ibu moal boga batur yang mun siri sorangan. Lamun batur siri sok ngilu siri, mun batur jempe-jempe. Mun arek siri ajak batur. Tapi lamun arek nunutan mah teu kudu diajak. Teh aya loba nu nuturkeun. Komo di pengajian mah terereh teh geura. Gerasok ieu Pak, hanya satu kata gitu. Tapi kalau kalimat itu justru akan mendapatkan murka Allah, dia tidak rasa itu. Jadi gampil nya ieu teh lidah teh sagilek mah teh gitu. Di surga, di neraka gampil banget bade ditempatkeun di mana. Contoh kasus dina peristiwa tentang Aisyah.
Ya, dengan Sofwan bin Mu'attal tadi nya terjadilah peristiwa waktu itu dimotori oleh orang-orang munafik bahwa telah terjadi sesuatu Aisyah dengan Sofwan itu. Sampai dalam Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dan ingatlah waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang kamu tidak ketahui sedikit pun juga. Ngilu ngomongkeun, ngilu ngariweuhkeun, bari urang teu apal. Rokeun deui, wah si anu, gosip lah. Bari urang teh teu apal hakikat kejadian mah teh mun teu apal jempe, tong di-share deui, kirim deui, obrolkeun deui. Komo ibu mah, ieu mah kaeuceun we. Nya ulah beja-beja. Sarua teh si itu ge ieu mah kai ye kade. Jadi sa-RW teh apal kabeh rahasia teh. Dipoeun ibu-ibu mah, ibu-ibu di lebih mantep dari ieu beunang. Dan kamu menganggap sesuatu ringan saja tuh. Kamu anggap itu urusan ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Makanya banyak kita anggap ini omongan ringan, mudah, biasa ya mada obat. Padahal di sisi Allah ini besar sekali, besar. Ya makanya jagalah mulut kita, karena ada ungkapan mulutmu harimau. Berarti dalam mulut ada lidah. Harimau mah di kebun binatang. Iya, Bu, maksudnya mah ke situ. Jadi lidah itu seperti harimau gitu tasbih. Kalau dia tidak bisa kita tundukkan, kita atur sedemikian rupa, maka seperti harimau akan menerkam kita. Banyak yang celaka gara-gara mulutnya tidak dijaga, dan dilaporkan, jadi penjara gara-gara ngomong sesuatu. Disebutnya membuat orang lain tidak nyaman, membuat lain tidak enak. Malah di dalam kitab, di hadis tentang muflis tadi, syatamahada, qadafahada, dia pernah mencaci si A, menuduh si B. Jadi ternyata dari lidah ini kalau keluar menyakiti perasaan orang, justru nanti harus dibayar dengan amal soleh yang kita miliki kalau ada. Kalau tidak ada, kata Nabi, keburukan orang itu dilemparkan kepadanya dan dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya bukan oper dosa, karena kata Ibnu Hajar, kalau dia masuk neraka dengan sebab dosa siapa? Dosa dirinya, bukan dosa orang lain yang memang dia belum bisa bayar dengan amal soleh kepada orang itu. Jadi tidak akan ada orang yang masuk neraka karena dosa orang lain. Itu yang pertama. Jadi jaga lidah. Dengan lidah sangat mudah kita tergelincir. Dengan lidah juga kita sangat mudah untuk berbuat baik. Ya, sok Bu ngomong kabatur garanya ada orang yang diomongannya malah jadi regreg gitu. Jadi gede hati, diberikan semangat, motivasi. Sok. Kamu kan menuju teu damang mah beri semangat. Imam teu damang kalau tetang abdi kamari. Maot nu kieu teh. Ya abdi kapungkur di dieu tah menjadi pasantren, ieu aya virus ka dieu teh. Ya, surah rencangan, wah imam diburukeun nya mualilah ieu mah langsung rong kayak. Malah termasuk aya hiji ustad berangkat ke rumah sakitna, ke dokterna jalan kaki. Cek dokter ieu penyakit parah, balikna digotong. Padahal sih kan hanya dokter mengatakan ini penyakit parah. Dibawa ke dokter saja nih, ieu mah flu biasa, obatan pulang we balik. Jadi ternyata omongan sangat mempengaruhi ya. Jadi hati-hati, omongan itu memang seringkali akan mengubah orang menjadi sesuatu yang kuat, memberi spirit. Jadi omongan melemahkan juga sama. Satu menjaga ucapan. Yang lainnya, ini saya bawakan juga dari beberapa syarah hadis. Mereka memasukkan hadis-hadis ini untuk menunjukkan betapa mudah orang masuk surga, betapa mudah juga orang masuk neraka. Terjemahan adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki dari Bani Israil sedang berjalan lalu sangat kehausan, maka ia turun pada sebuah sumur lalu ia minum daripadanya. Kemudian keluar si orang yang tadi sudah minum,
Tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, menjilati tanah yang lembab karena sangat kehausan. Kemudian si laki-laki itu berkata, sesungguhnya maksudnya dia anjing tadi telah mencapai sebagaimana telah sampai kepadaku, yaitu kehausan. Anjing karunya jika kuring tadi haus gitu. Jadi perasaan orang itu hanya ada rasa karunya itu ibah karena makhluk Allah kan. Tungtung nama eta jalma turun deui we kahana mengambil, maka dia memenuhi sepatunya lalu menggigitnya, lalu dia memberi minum anjing itu. Maka Allah menerima amalnya, memberi pahala dan mengampuninya. Padahal hanya memberi minum seekor binatang. Kata para ulama, lamun ka binatang wae kieu komo ka manusia ka jalmi. Sok da siga zaman model ayeuna, seueur di PHK, seueur anu itu nu ieuna, teu pira kata tanggi, aya duangeun lambung sok kasih. Kasaha we pemuda sok. Nah, ieu pahalana ulah dianggap alit memberi makanan. Komo keur kondisi kieu. Saya dulu waktu masih kecil lihat pernah ada dulu mah ngisi kantekan di hiji tempat yang sama, saya teh hiji yang namanya tempat cuci, tempat ieu sumur teh. Ngisikan didinya, aya ibu-ibu yang ke sana ngobrol jeung tatangana teh. Aya cenah euceum mah jam sakieu kerek bisa ngisikan. Kada loba suseuheun kumaha. Cek si ayeuna teh, aduh jadi geus 2 hari teu ngisikan. Biar aku cenah, da kumaha itu si akang lagi tinggal nomor kitu. Bawa ka dieu bobokona. Kitu. Langsung dibagi 2, sok jeung euceum sabelah sewa. Nunuhunan Pak. Sakitu. Ya, jadi can doana nya jazakumullah khairan katsiran. Nepi kaya zaman dibere 10.000 nih kan. Ikut josok kumaha. Udah digerina tahun 64 hari ini. Tahun 64 ratus ribu sabaraha dia mah. Tapi kalau saya lihat di tayangan hiburan ayatnya di TV, saya sering nonton gitu. Ternyata tayangan Mbak Imung. Gitu kan dia suka membantu YouTuber teh itu. Jadi betul-betul orang yang sareng keur membutuhkan aya nu mere, walaupun entah terlepas dia niatnya apa, tapi saya selalu mendoakan semoga dia ikhlas dan dapat menjadi kebaikan. Jadi pendorong oge gitu. Banyak orang yang butuh bantuan, diberi bantuan segitu teh sampai ka doana dan segalanya gitu. Anjing mah teu ngarang ngadoakeun pa jelema mah gerasa. Aya. Tapi walaupun kepada binatang ternyata Allah menerimanya, mengampuninya. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang wanita pelacur melihat seekor anjing pada satu hari yang sangat panas yang sedang mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kemudian perempuan itu mencopot sepatunya untuk memberi minum anjing tersebut, maka diampuni dosanya. Dosa saha? Seperempuan berapa dosa anjing? Dosa seperempuan itu. Tapi ini maaf bukan melegalisir pelacurannya. Tapi beberapa Allah akan memberikan satu ampunan dari sebuah amal yang dia anggap sepele. Berarti pelacur teh seorang muslimah nya. Dalam kafir mah mau menang ampunan deh kumaha ge. Apa yang dia kerjakan tidak akan mendatangkan maghfirah, habitat amaluhu. Tapi juga jangan menjadi satu pembenaran atau jadi alasan helah. Berarti teu naon lacur ge ngan teu balik kabarenya tuh naon we gitu. Jadi memudahkan seperti itu. Mungkin tidak pas seorang pelacur mendapat maghfirah dari Allah. Mungkin saja. Seluruh amal dosa itu mungkin dapat maghfirah selain hiji kan, dosa di bawah maut memenang maghfirah, dosa syirik. Yang lain, tapi bukan melegalisir dia untuk naon mata gelacur ulah. Kan kita tidak tahu dosa yang mana yang Allah akan berikan maghfirah. Ya, tapi ini menunjukkan betapa sebuah amal yang dia sendiri sebetulnya tidak menganggap besar. Ngan berasal dari rasa sayang we gitu karunya ya anjing teh bere we nginum kemana teh. Kamu tadi mah boga rasa siga urang tadi kudu bere deui. Ya, amalnya besar kecil menurut dia ini bukan amal yang besar, tapi dia akan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah.
Maka tadi kata di dalam keterangan sebelumnya, kalau ada amal baik jangan anggap kecil. Demikian pula kalau ada amal maksiat juga jangan menganggap kecil lalu kita bermudah-mudah untuk melakukannya. Apa maksud kedua hadis ini? Coba lihat maksudnya. Dalam Fathul Bari itu kan bab binatang, banyak bab beri kebaikan kepada seekor binatang. Tapi keterangannya coba lihat. Fihil hattu alal ihsan ilan nas tuh. Padanya terdapat anjuran berbuat baik kepada manusia. Padahal manusia mah tidak obrolkeun. Li'anna idza hasalatil maghfiratu bisababi sakil qalbi fasakil muslimi a'dhamu ajran. Karena apabila mendapatkan maghfirah ampunan dengan sebab memberi minum anjing, maka memberi minum seorang muslim itu lebih besar lagi pahala. Memberi minum manusia itu juga lebih besar lagi pahala. Ya, ayat kan ayat to'amul hajah, sana ayat to'amul dakwah. Boleh memberi makan ke orang kafir, tenang. Kalau memang dia sangat butuh karena musibah, Pak. Ya, kalau ketika ada musibah, itu adalah to'amul hajah, bagaimana kita berikan makanan yang membutuhkan. Ia mengikuti korlop, tanya hula muslim kafir, oh korlopan. Kalau muslim ditulungan, badai kumbang jawab, tulungan hula. Tunjukkan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Untuk bab ini bab kemanusiaan sok bantu. Anjing wae dibantu dapat pahalanya. Di bawahnya. Jadi kesimpulan dari Fathul Bari ini ya, pada hadisnya bab tentang binatangnya mereka binatang wae menang maghfirah, komodi kan manusia ka seorang muslim, tak ka para pemuda ahli agama jeung ari ngaji mah. Sebenarnya bapak-bapak di daerah di tempat sok ngaraji sing bener keun liwat ku apa pangliwatkeun bapak sama urang ieu nu darat gitu ieu bapak mau ngaji geus kolot hese mangliwatkeun mah gitu. Di pahalana aya teh Pak ieu jara di ustad eta nu baheula pangliwatkeun ya Allah ya semangat boga tanaga baru teh nah pemberi sana bapak teh bisa geus kolot sudah wes tanaga bapak teh aya jariah ye keur ilmu maranehna tuh. Entah ke pemuda-pemuda ya di masjid di mana sok kadang-kadang sok naonnya urang aya mah pajukeun nya baheula nya almarhum aluyarang kadang-kadang masih kitab dia cek baca. Justru diberi kitab teh urang teh jadi amanat gitu. Mun teu bisa maca kumaha mun tara dibaca. Makanya itu mah geus susudon ka urang. Simpen bogi kiat semangat gitu. Responnya bagus. Di bawahnya dari Abdullah bin Amr ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman Allah. Sayangilah oleh kalian yang ada di bumi manusia dan binatang, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Tentu kalau binatang-binatang yang membahayakan dan sebagainya lain lagi ya. Tapi pada intinya tadi yang menolong binatang itu awalnya dari rasa sayang. Dan dia tidak anggap besar ini mah hanya karunia gitu. Tapi dengan rasa sayang yang dia miliki kepada makhluk Allah justru akan mendapatkan maghfirah. Komo lamun ka jalmi tatangga baraya pak zaman ayeuna cepatnya menuju ke seueur anu memang kesulitan. Tinggal we kumaha kondisi kulawargana. Oh suamina geus teu didamel PHK sabeureujeuh budak kena kumaha kaayaanana sok bantu. Teu kedah ngantosan da cicing mah teu ningkat ulah kitu sok. Nya segera ada sesuatu hadiah pulang di mana-mana berikan ke anak mah ya kita mau dede sakedik Pak inung bapak mah teu kabagian tapi ngarasa bunga ya itu dengan tetangga dengan saudara. Di bawahnya lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia mah sabalikna tadi mah baik ka binatang ieu mah dolim. Seorang perempuan dari Bani Israel disiksa dengan sebab seekor kucing yang dia kurung hingga mati. Kemudian dia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum kepadanya ketika dia menahannya, dan dia tidak melepaskannya agar memakan serangga atau tumbuhan bumi. Lamun badai ingu-inguan, kukut-kukutan, ya bu ya mengurung binatang boleh silahkan, tapi berikan makanannya, minumannya. Ya, jadi dalam Islam jangankan manusia, nanti dibawa kepada manusia gitu. Lamun ka binatang wae dolim, tos kieu dosa. Komo lamun ngadolim manusia.
Siga bapak punya kulawarga, punya istri, cul berarti diurus. Aya istilah Sunda dikungkung, teu diawur, dicancang, teu diparaban. Saya senang meniti di paraban kasar. Eta babasan teu biasa, dicangcang teu dipasian tuang, teu bisa. Kudu kitu Pak, siga sapanjang nyuhun hulu, teu beunang nyuhun masaka. Ya. Teh tadi kungkung teu diawur, dicancang, teu diparaban gara tinggal di handapna. Apabila keadaan ancaman ini terjadi pada binatang, lamun kena binatang wae ancamannya begitu keras, maka bagaimana keadaan dosa terhadap manusia yang dijaga, dilindungi di antara orang-orang yang Allah percayakan kepada mereka. Maksudnya manu jadi di bawah perlindungan manehna, istri, pembantu, anak, teu diurus padahal di bawah kepemimpinan kita ngurusna. Eta komodoi. Contohnya apa? Berupa tuh naon senang istri, anak, pembantu dan yang lainnya. Lamun teu diurus dosana bisa lebih besar. Nah, binatang saja teu diurus kitu dosana. Komo lamun teu ngurus pan aya ningan eueuh we bapana teh kabur. Padahal boga budak leutik. Heuting kabur kanu mana kitu da eueuh datang-datang deui. Diwawancara teh senajan mah geus ditinggalkeun ku bapana. Ka mana bapana? Duka, malah dia ngomong kepada suami saya dimanapun berada gitu kan. Ieu budak geus gede gitu. Laporan. Mengpung cenah di film ku TV. Akhirnya cuy, dosa teh eta si suami nu model gitu. Dosa. Ya, tempat kamu yang berhak untuk roinnya itu pengurusnya. Cuy. Dari beberapa contoh ini saya teringat sebuah ayat nyambung memang ka dieu, tsummas sabila yassara. Kemudian Allah memudahkan jalannya. Ternyata jalan di surga, jalan ke neraka mah sudah mudah dua nanti Pak. Mudahnya. Nah atuh cenah ka surga mah geuning harese padahal mudah. Anu menyebabkan hese teh lain mudah lain hesena, tapi tasakul ngarasa berat dina perkara sebetulna mah gampil eta teh. Nah itu makin jadi berat. Al-kasalu teh setan akan menghias sesuatu yang mudah menjadi terasa berat, sulit, capek, wegah cenah naon teh Pak. Beda jeung kana kamaksiatan, mapai jalan satapak, ngajuju ka hiji lembur nepi ka teu karasa capena, rek ngaji. Naon ngaji? Saya si mabar bodas teh aja. Sok lamun ngaji gitu teh ka masjid Pak. Nepi ka aya laporan pada kaya Pak Ustaz senitnya jalan teh geus dipelur ku abi teh. Geus nganggo ieu panyepengan supaya ka masjid teh teu leueur, tapi mustamid teh akhirna. Pak da sanes kudu kieu sabetulna mah. Ditakdirkeun manggo eskalator di bumina masing-masing nganggo kieu tah tinggal maju we tinggal cicing we di pelawang panto. Nepi we ka masjid. Bade moal. Ayeuna moal mah nyaman we. Ya banyak walaupun dipermudah bagaimanapun. Mantak cek Quran ge falaq wa tahammal aqobah. Ibadah teh siga nanya aqobah teh jalan yang terjal, kaluhur. Dina tafsir kenapa amal soleh seperti itu? Jadi amal soleh mah cenah naon geus? Berat, heuat, korea, padahal canter teh Pak. Gampil nah teu henteu. Ih harte teh merean. Asa berat teh kitu. Cenah naon ge. Tapi maksiat gara sok. Maksiat teh hese sebetulna mah. Ya, semalam suntuk kudu tidak tidur. Sebetulnya mah badan kita teh mere ada kudu tidur wae. Tapi keur maksiat mah leungit terasa kantuk. Ya, hiburan malam sampai subuh semakin larut semakin bergairah. Sok ngaji tong malam suntuk lah ayeuna mah kerek jam sakieu. Pan aya ditanya ku sim kuring, "Bu, kieu teh lamun ngaji semalam suntuk, ulah siga dina hiburan malam atawa nonton wayang?" Dibalikeun dupi eta Pak Ustaz cenah kiat teh ngaos kitu. Juga teh mau dibalikeun. Geus ada Pak Ustaz nyarios wae teh baru kan teh capek. Mangga ari abdi mah ada bari nunutan ke jalan abi mah kitu. Ustaz bapak nyarios teh berang bari nunutan. Mun Ustaz nyarios rada mengkot tapi nyambung teh berarti geus tunu bobokeun. Pan aya nya Ustaz abdi sok kantos pa nu ngajeng ngawulang. Da Ustaz cenah mengkot kadinya, bakat kuturuh. Kadang-kadang sok ka mana teu nyambung. Aya nu bae kitu geus tuluh mah. Gitu. Abdi ngalaman, tapi di kajian nahwu eta ngajian irob. Ustaz cenah kadinya, ya abdi nyerosan gitu. Ustaz cenah nyeros kitu. Bener. Ya tengah siang jam 1 atau keur mejeuna tuluh. Kudu ngajar terus ya bari di subuh-subuh can istirahat kayak gitu, Pak.
tak dihanapna ari jalan dimudahkeun teh apa? Ada dua pendapat terjemahan ya. Kemudian dia memudahkan jalannya, yaitu ia memudahkan baginya jalan kepada kebaikan dan keburukan. Tuh, hiji pendapatnya jalan kebaikan, jalan keburukan mudah sok burek nempuh nu mana. Gampil kebaikan di surgaeun, keburukan di neraka, duana digampilkeun ku Allah. Asudi Muqatil Ato dan Qatadah berkata, ia memudahkan untuk keluar dari perut ibunya. Ini pendapat kedua, Allah mudahkan jalan teh, jalan waktu keluar tina perut ibuna. Jadi dua pendapat, aya jalan baik jalan buruk, hiji mah jalan keluar dari perut ibu. Sampai sana bayi teh asalna mah di luhur kepalana teh waktu awal-awal hamil mah tiba-tiba inqalaba berputar bilhamin minallah, karena ilham di Allah. Jadi kahandap kepalana teh Pak. Itu salah satu bentuk Allah memudahkan proses persalinan. Tapi dari dua pendapat ini dina kitab Fathul Qadir, dan yang pertama itu lebih utama. Pendapat pertama yaitu jalan menuju kebaikan dan keburukan itu lebih utama. Jadi maksudnya yang harus kita ambil bukan jalan lahir, bahwa menempuh jalan baik dan jalan buruk dua-duana mudah. Yasrah, Allah mudahkeun. Jeung sampean panangan teu aya suga dianggo maksiat meron teu aya. Seluruh anggota badan mendukung apapun yang kita inginkan. Tapi pada hari kiamat akan melaporkan seluruh yang dikerjakan. So, Bapak aya teh sampean merod di canaka ngaji gitu Pak. Hayu urang ngaji, mung cenah. Kini beureutkeun sapatu gerayu. Daya kok kakak. Aya teh. Moal. Ya, atau dipakai maksiat, kaki teu jalan hiji, henteu. Semua mengikuti apa yang kita inginkan. Catat, pada hari kiamat akan melaporkan. Abdi ya Allah anu ngalangkahkeun sampean ka Masjid As-Sof teh moal tos sampean. Abdi nu nyepeng makalahna geus cek sonsa abdi nu peureumna nya. Da laporan kabeh. Nu peureum ge laporan. Yaitu kemudian dia menjadikannya dalam keadaan kuat dari menempuh dua jalan, jalan kebaikan dan keburukan. Maka ia memberikan kepadanya kemampuan beramal. Tuh Pak, Allah berikan kemampuan beramal. Ia memberikan akal yang dapat membedakan dengannya antara amal-amal itu, dan memberitahukan kepadanya akibat kesudahan setiap amal dan hasilnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Tinggal sok jalan tos terang mana baik mana buruk, tanaga aya rek nempuh ka ditu ka dieu ge sok tinggal milih ka mana. Ka dieu gampil ka ditu gampil. Duana gampil. Ngan setan tesok mangaruhan teh. Kana hade masuk, aduh ieu meni sir-sir soca teh. Kerek maca Quran kerek dibuka. Heuai mah. Ai maca tabloid coba. Maca HP. Wah, ya bayar. Karena Quran mah bedanya, nahnya aya setan. Dihias, Pak. Sok nonton TV kalau mau Liga Champions 45 menit ke 45 menit. Can adu renyomna eta komentator. Ditongkok. Salat malam mah setengah jam atau kira-kira hesenya naon dapat tuh dapat dua negara tampil nganu mazhab berat teh setan lah yang telah duduk di situ. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Apa arti alhamaha? Kata Ibn al-Marogi, alhamaha teh arrafaha wa makanaha. Allah menunjukkannya, memberitahukannya, diutus Nabi, Rasul, Quran, jalan baik, jalan buruk, akibat baik, akibat buruk, terang jelas jalan terang, jalan baik dan buruk, dan juga makana Allah memberi kuasa kepada sok rek nempuh baik, ieu badana, rek nempuh buruk, ieu badana oge sok. Jadi pada badan kita potensi ada dua, bade amal soleh bisa, amal toleh oge bisa. Kantun ibu bapak milih bade nu mana. Di bawahnya dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mampu. Bukan yang tidak mampu, tidak mampu. Jadi jangan salahkan Allah ulah ke. Nanti lepas surga apa? Teu mampu, berat, surga cek saha. Gampil. Ngan eta mah alim gitu. Bedanya alim berarti mampu ngan alim gitu. Ari geus alim teh atuh nu mudah gitu. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau itu? Beliau bersabda, siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadaku maka sungguh dia tidak mau. Teta nu tidak mau teh nu maksiat
Dan ditunjukkan atos ya. Diberi peringatan atos tapi anger we. Oh berarti eta pilihanana berarti kali. Sok anu maksiat anu korupsi apa korupsi itu tidak boleh. Apa mata keselumputan oke. Nah itu dilakukan wae. Ya, apal ieu teh alus, itu diantapkeun wae, apal ieu teh wajib, nah itu ditinggalkeun wae. Sebetulnya mah karuat, tapi itu tidak dilakukan. Setan selalu menghias. Kebaikan dihias jadi tidak menyenangkan, keburukan dihias menjadi sesuatu yang menggairahkan. Teu karasa capek, teu karasa jauh, teu karasa mahal. Asa murah, asa deukeut, asa gampil maksiat. Karena setan ikut eta hungkul Pak menjadi musuh urang teh. Al-kasalu dahun, maka urang kudu ngadoa berlindung dari al-kasalu. Nu gampil, nu mudah ditinggalkeun lantaran hoream masalahna teh. Geus datang hoream mah tinggal. Aslul kasal tarkul amal li adamil iradah tadi. Fa in kana li adamil qudrah fa huwal ajzu. Dan pokok makna al-kasal adalah meninggalkan amal karena tidak ada kemauan. Jika karena tidak memiliki kemampuan, maka hal itu adalah al-ajzu, kelemahan. Ya, jadi eta tah penyakit al-kasalu dahun. Makanya doa terakhir ya. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mangga doana bade seueur itu jenisna Pak, seueur bentukna, seueur mana heula kadang ieu kadang tapi di antarana Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-kasali, kemalasan, wa a'udzubika minal jubni, aku berlindung kepadamu dari kepengecutan, penakut, wa a'udzubika minal haram, berlindung kepadamu dari ketuaan, pikun maksudnya mah. Dan juga a'udzubika minal bukhli, aku berlindung kepadamu dari kebakhilan. Ini semua adalah hal-hal yang buruk yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah. Iwan iman itulah inti dari pembahasan maksud hadis Nabi bahwa surga itu dekat, neraka itu dekat, lebih dekat daripada tali sandal. Artinya kita sudah diberikan oleh Allah segala bentuk fasilitas, kemampuan, kekuatan untuk memilih mana di antara yang dekat itu yang akan kita tempuh. Jangan salahkan Allah kalau banyak di akhirat masuk neraka. Kenapa? Karena semua sudah Allah berikan kemudahan. Kata Nabi, orang yang tidak masuk surga bukan yang tidak mampu. Tadi mereka adalah orang yang tidak mau, berarti kemampuan memang ada, fasilitas juga diberikan. Semoga kita bisa menempatkan diri kita di tempat-tempat yang Allah ridhoi. Jangan anggap kecil sesuatu amal soleh, karena bisa jadi sesuatu kecil ini justru bisa mengangkat derajat kita nanti pada hari kiamat. Dan jangan anggap kecil sesuatu amal yang buruk, karena seringkali yang kita anggap kecil jadi beberang ya Pak ya. Kabeureuyang mantara tulang mundi, tapi biasanya ku cucuk pedah. Nu sampai anggap leutik, tapi orang tara taliti huapkeun da katepon pedah nu enak kade. Sabab bisa jadi mamala nu leutik teh nya. Eta lah ieu sembeuring geus meuleng itu masih kirang sehat, mudah-mudahan didoana tiasa sehat deui ya. Padahal wong nyai teh kudu ngahanca deui tuliseun gitu. Ya mudah-mudahan diberikan kesehatan, ibu bapak juga sama. Semoga Covid ini memang belum habis, belum selesai. Kita diberikan oleh Allah perlindungan sehingga nanti bulan depan masih diberikan usia, kesehatan, kemampuan untuk kita kembali lagi berkumpul membahas hadis-hadis yang lainnya. Insya Allah demikian. Mohon maaf pada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga Allah jadikan kuburan kita amalan sholihan, dan kita Allah jadikan ilmu yang barusan kita bahas menjadi ilmu nafi'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.